juling ini adalah ketidaksejajaran posisi bola mata, Mhm. sehingga bola mata itu mempunyai posisi, miring ke arah luar atau miring ke arah dalam, atau bahkan miring ke arah atas ataupun bawah. Jadi, kedua bola mata tidak dalam, posisi yang Sama. sama ya Mhm. dalam jalur, aksis visual ini. Nah, apa yang diakibatkan dari situ, akibat dari ketidaksejajaran posisi bola mata ini sebenarnya bukan cuman secara kosmetik tidak sedap dipandang, Mhm, tapi bukan tentang penampilan aja ya, Dok, ya? iya, tapi juga menghalangi atau mengganggu Mhm mhm. penglihatan stereoskopis atau Oke. binocular Mhm. vision, atau kalau kita gampangnya membayangkan adalah penglihatan 3 dimensi ini Mhm. menjadi terganggu. Mmm. Karena yang satu fokus, yang satu enggak. Nah, Mhm seperti itu. mhm. Sehingga tidak kedua bayangan yang didapatkan dari mata kanan dan mata kiri tidak bisa bergabung di Mhm. otak bagian penglihatan. Itu yang menimbulkan, pasien mata juling ini tidak bisa melihat sebuah objek dengan Mhm. stereoskopis. Baik. Mata juling, ini bawaan dari lahir atau bisa muncul belakangan karena suatu momentum, suatu peristiwa, suatu eksiden gitu, Dokter? Iya, jadi memang Mhm. dibagi secara skala besarnya, Baik globalnya, baik. Mhm. dari mata juling yang kongenital atau bawaan dari lahir, memang otot-otot bola matanya kurang kuat ya. Mhm. Ada juga itu memang dari biasanya nampak setelah usia 3 bulan sudah mulai nampak, dan itu berkelanjutan terus. Mhm. Makin lama makin, konstan atau menetap julingnya. Tapi ada juga mata juling yang dapatan, artinya dia acquired. Setelah usia berapa baru nampak, nah seperti itu. Itu macam-macam penyebabnya, memang salah satunya yang tadi disebutkan, Mhm. misalnya kecelakaan sehingga mengenai saraf Mmm. penggerak otot mata, Oh, bisa atau juga ya, Dok, ya? bisa Oh, ya bisa. Allah. Jadi seperti itu, Mhm. atau mungkin posisi-posisi atau, eee apa ya namanya, cara Mhm mhm. membaca yang Oke. kurang baik ya. Jadi cara membaca yang kurang baik. Kebiasaan yang Cara kurang baik. beraktivitas Mhm. dekat, maksudnya lebih cara beraktivitas dekat yang kurang baik. Mhm mhm. Nah, itu menimbulkan juling mendadak yang Oh, ya tidak Allah. sejak dari lahir, memang Oh. mendadak. Nah, Mhm. seperti itu. Itulah kenapa memang kita harus menjaga kesehatan mata kita ya, Dok, ya. Betul. Anugerah yang diberikan Allah. Baik, Dokter. Jika anak terlihat juling sesekali, tidak, tetap seperti itu, tapi sesekali, kan memang ada ya, Dok, ya, sesekali, Iya iya, ada. memperlihatkan, aktivitas mata yang, juling gitu Iya. ya. Ini masih normal atau sudah harus diperiksa? Gimana, Dokter? Jadi di atas usia 6 bulan mata harus lurus. Oke. Sudah, itu patokan umur. Mhm. Patokan umur 6 bulan itu harus sudah kuat otot-otot, bola mata luarnya atau otot-otot ekstraokuler Mhm kalau mhm. istilah medisnya ini sudah harus kuat. Jadi di bola bola mata itu dipegang oleh 6 otot. Ada di bagian atas, bagian bawah, bagian dalam, bagian luar, juga ada otot-otot oblik atau otot-otot yang, lokasinya itu miring. Itu berfungsi untuk menggerakkan juga bola mata ke dalam dan keluar. Nah, ke-6 otot ini memang pada saat lahir belum kuat, karena masih harus mengalami perkembangan, kematangan otot ya. Tapi di atas usia 6 bulan wajib sudah tidak ada, artinya di atas 6 bulan memang sudah harus kuat, sudah kuat gitu ya. Normalnya sudah kuat, sehingga, kondisi posisi bola mata yang tidak lurus di atas usia 6 bulan dinilai tidak normal. Mhm. Karena itu harus segera mencari apa penyebabnya ke dokter mata tentunya. Jadi biar bisa dieksplor. Tidak melulu hanya disebabkan oleh, sesuatu penyebab yang membutuhkan operasi. Bisa jadi anak ini memang
ada fokus Mhm. penglihatan yang kurang jelas. Mhm mhm. Misalnya ada minus yang nggak ketahuan, ada Oke. plus tinggi yang nggak ketahuan, sehingga menyebabkan matanya mencari-cari fokus dan menimbulkan posisi yang tidak lurus. Nah, Mhm. seperti itu. Bisa saja seperti itu dan solusinya ya simpel, berarti dia harus dipakaikan mungkin kacamata untuk Mhm. memfokuskan penglihatannya. Tetap berpegang pada eh, pada teori bahwa memang usia 6 bulan ke atas sudah harus lurus. Jika di atas itu masih ada sesekali Mhm. miring atau kadang iya kadang tidak, ini Mhm mhm. tergantung kausanya. Tetap harus ke dokter mata dulu untuk eksplor. Tapi ada Mhm kalanya mhm. gangguan penglihatannya nggak ada. Mata kanan maupun kirinya lurus, mata kanan maupun kirinya ini fokus banget. Mhm mhm. Penglihatan 100% sesuai usia. Jadi kita eksplor ke arah lain bagaimana kekuatan ototnya. Bisa Baik. jadi kekuatan ototnya memang lemah. Nah, Mhm. ini ada parameter. Baik. Kalau nggak sampai 30 prisma, prisma ini satuan julingnya ya, Mhm. seberapa besar julingnya. Kalau nggak sampai 30 prisma secara theoretically kalau kita lihat di textbook Mhm. ya, itu ada chance sih untuk lurus Oke. sendiri, Oh spontaneous gitu. resolution. Tergantung ini berarti ya dokter ya, bukan Besar, keseriusan, besar, besar ini ukuran prismanya keparahan, tadi, iya keparahan. betul betul. Baik. Ya, Baik, begitu jadi ya memang, cuman ya eee, harus ini kan harus kita tetap tahunya ini mhm, sebenarnya berapa prisma. betul. Itu Kadang setelah periksa? ya, Iya. kadang jarang Mhm. muncul tapi sekali muncul 50. Nah, itu ini yang Waduh, agak susah. git Dokter, apakah faktor genetik juga memengaruhi terjadinya mata juling? Jadi apa saja faktor penyebab dari mata juling? Yang pertama memang ya faktor genetik itu ada pengaruhnya ya, Mbak, ya. mhm Jadi mhm. sekitar 30% memang ada faktor dari, herediter atau genetik Mhm. ini. Jadi itu juga bisa membuat, para orang tua harus lebih waspada, Mhm mhm. karena juga faktor genetik ini kalau memang faktor lingkungan dalam anak tumbuh ini misalnya gaya pembacanya, screen time-nya, outdoor activity-nya ini tidak diawasi dengan baik, Baik. dikhawatirkan dia akan, apa ya, akan manifest, ya. Mmm. Nah, seperti itu. Jadi faktor genetik memang ada sekitar 30%, namun juga jangan lupa faktor-faktor lain seperti kebiasaan. Nah, ini yang harus ditekankan oleh para orang tua kepada anaknya, terutama memang anak-anak sekarang ini near Mhm. activity-nya Oh betul. sangat tinggi ya. Mhm. Entah mereka memang lebih banyak beraktivitas secara indoors ya, seperti itu. Kemudian screen time-nya juga Semakin banyak. banyak jamnya ya, Nah, Dok, ya? ya ini Mhm. yang harus diawasi. Jadi screen time ini memang menurut WHO ini ada batasan sesuai Mhm umur. mhm. Di bawah 2 tahun memang zero screen time. Oke. Jadi Di jangan bawah 2 tahun 0 ya, Dok, ya? iya, Mhm. walaupun tidak ada genetik apapun terhadap mata, tidak ada genetik minus, tidak ada genetik juling, tetap di bawah 2 tahun memang zero screen time. Nah, antara 2,5 sampai 4 tahun ini hanya boleh sekitar 30 menit dalam satu hari. Demikian juga 4 tahun sampai 6 tahun ini sekitar 1 jam dalam satu hari. Baik. Sementara sebenarnya usia SD itu juga Mhm. hanya maksimal 1,5 jam. Oke. Nah, ini kita kayaknya Termasuk banyak dengan yang di over. sekolah ya, Dok, ya? Theoretically-nya gitu Oke. sih, Ya cuman secara ya teori, baik. iya, cuman kayaknya realisasi Mhm. susah ya. Iya betul. Tidak Karena semudah itu ya? ya betul, karena memang ya saya mungkin dari pihak Mhm mhm. sekolah ini memang zaman sekarang lebih, Iya. bisa memberikan Mhm materinya mhm. lebih menarik secara Mhm. audiovisual Mhm, atau betul. melihat video, nah seperti itu. Baik. Bukan hanya sekedar membaca, Mhm. namun Tetap harus tetap dijaga harus dengan baik, ya dibatasi, apalagi dibatasi. memang rules of 20-nya WHO itu Ya. kan memang 20 menit.
Mhm. beraktivitas dekat, tidak Mhm. hanya HP, misalnya membaca atau menggambar, harus mengistirahatkan matanya selama 20 detik. Oke. Lalu faktor-faktor lainnya yang menyebabkan juling yang bukan bawaan lahir itu ya memang bisa tadi, misalnya Mhm. kecelakaan yang istilahnya membentur Mhm. head injury ya, membentur kepala, nah seperti itu. Kemudian ya itu tadi juga, kebiasaan membaca yang tidak baik, terlalu dekat, kurang dari 30 Mhm. senti, terus-menerus, tidak ada jedanya, nah seperti itu. Siap. Oke. Dokter, apakah juling dapat disembuhkan dengan terapi kacamata? Ya, jadi juling ini juga penanganannya Mhm. memang ada, bervariasi ya. Ada yang memang butuhnya kacamata, Mhm mhm. karena memang ini jenis juling akomodasi. Oh Iya, oke. jadi jangan-jangan memang ini jenis julingnya akomodasi. Mhm mhm. Jadi memang membutuhkan kacamata. Matanya akan lurus ketika pemakai kacamata. Jadi memang anak ini kurang jelas dalam Mhm. melihat, tapi dia mampu untuk mengakomodasikan matanya sedemikian hebat, sehingga seolah-olah nggak kelihatan kalau kabur, Mhm. tapi matanya masuk, juling. Nah, seperti itu. Nah, pada kondisi kasus juling karena akomodasi ini memang obatnya kacamata, Mbak, Baik. bukan operasi. Mhm mhm. Dan memang julingnya akan hilang ketika pakai kacamata, Oke, namun Masya Allah. ketika dia Mhm. lepas ya, sesekali kan orang lepas tuh Mhm. kacamata ketika sholat, ketika Iya mandi, betul. ketika, mau menjelang tidur, memang akan nampak lagi julingnya kalau dia nggak pakai kacamata. Soalnya matanya ngoyo lagi ngelihatnya, Mmm. gitu ya. Karena Jadi tanpa alat bantu? betul. Mhm. Jadi ya kalau seperti ini ya memang harus kacamata, dan kacamata kan dipakai terus, Mhm. pakai terus. Tapi kan dalam perjalanannya, kecanggihan teknologi juga misalnya diperlukan untuk Oke. Mhm. tidak, anaknya ini mungkin aktivitasnya pas dewasa, eee, nggak, menghendaki tidak tergantung dengan kacamata atau tidak boleh memakai kacamata untuk, pekerjaannya. Nah, itu masih bisa nanti kita antisipasi dengan program pengobatan seperti LASIK ya, seperti itu. Baik. Tapi tetap harus dibantu penglihatannya itu memang kurang sehingga harus Mhm. harus dibantu dengan kacamata untuk supaya bisa melihat dengan jelas tapi tidak melibatkan otot. Oke. Nah, seperti itu. Tetap harus, rutin kontrol terutama Mhm pada mhm. dokter matanya ini Mhm. untuk harus ditanyakan juga, Mhm. kan kita harus jadi smart patient ya, Mbak, Siap. ya. Jadi tanya ke dokternya, itu memang hak ibu, Mhm. bahwa bagaimana kadar julingnya setelah memakai Mhm. kacamata ini, setelah memakai apakah ukuran ini sudah sesuai, Baik. kadar julingnya sudah berapa prisma, apakah sudah di bawah 10. Kalau memang itu sudah, penglihatannya 100%, kadar julingnya sudah di bawah 10 prisma, artinya sudah well control dengan kacamatanya ya. Jadi insya Allah tidak memerlukan, terapi lainnya. Tapi kalau misalnya masih ada bersisa, udah pakai kacamata, masih lebih dari 10 prisma, nah Mhm. sisanya ini harus dieksplor lagi, adakah ukuran kacamata sudah sesuai, itu memang harus melalui proses yang beda dari sekedar ngecekin kacamata ya, karena memang Mhm. harus melalui sebuah proses penetesan untuk merilekskan akomodasi, sehingga nampak itu plusnya itu benar-benar berapa plusnya. Kadang dia suka, under correction, nah seperti Oke. itu. Dokter, apakah di usia remaja bisa terkena mata juling? Dan bagaimana cara pencegahannya ya, Dok? Jadi mata juling tidak mengenal usia juga. Tidak mengenal Iya, tidak usia. hanya anak-anak ya. Wah. Jadi orang Mhm. dewasa juga bisa, remaja, dewasa, bahkan orang tua juga bisa ya. Jadi, ini mesti dipahami sehingga bisa sehingga kita jadi lebih berhati-hati. Yang Mhm. kalau mengenai, penyebab yang apa ini namanya, soal Mhm mhm. kecelakaan, trauma kepala, ya itu memang ya
qadarullah ya, memang kita nggak bisa terlalu, mmm, mencegah ya seperti itu karena kita tidak tahu. Tapi yang penting ketika, otot mata ini harus dipakai dengan Mhm, baik. mhm. Betul. Ya, karena sebenarnya mata ini melihat dekat lebih lelah Mhm, daripada melihat jauh. Dan ketika melihat dekat memang memakai otot-otot mhm, akomodasi. Nah, ini yang pencegahannya itu yang tadi seperti kita mhm, sampaikan, mhm. memang ada batasan. Paling gampang memang dibuatkan semuanya itu 30, walaupun WHO minta 20, tapi guru-guru saya saat saya mendalami bidang mata juling ini, mereka bilang lebih mudah dan applicable kalau semuanya lebih gampang ingatnya juga kalau dibuat serba 30 aturannya. 30 senti jarak membaca. Jarak membaca. Jarak membaca ini termasuk jarak dengan gadget. Oke. Kemudian 30 menit harus istirahat. Istirahatnya berapa lama? 30 detik sebenarnya cukup. Oke, 30 detik Iya. cukup. Jangan-jangan nanti khawatir lah, terus kerjaannya kapan marine Betul. tugasnya gitu ya. Enggak Dikejar lama. deadline ini, Dok, gitu. Iya, 30 detik kasih hak otot Mhm. untuk Masya beristirahat Allah, ya. betul. Dikasih hak ya otot Iya, kita. 30 detik. Jadi 30 senti jarak, 30 menit durasi, Mhm. istirahat 30 detik. Nah, seperti itu. Itu akan, memberikan otot ini apa ya, bisa semacam recharge lagi Oke. sehingga dia Mhm, tidak terlalu, lelah. mhm. Ketika tidak lelah dia akan bisa mempertahankan posisinya, Siap. seperti itu. Jadi tetap dijaga, agar tetap rileks gitu ya, Iya, dokter ya, betul. tidak selalu sepaneng gitu Betul otot betul. matanya. Sebenarnya ditambah lagi juga dengan Mhm. outdoor activity nih tolong sempetin, Siap, ya betul. Makanya seperti sunah itu. Rasulullah ketika kita sudah lama di ruangan, itu Iya, keluar melihat yang betul hijau-hijau, yang betul. Iya, betul segar-segar. betul. Dokter, jika mata sudah terkena juling, apakah bisa disembuhkan ya, Dok? Apakah harus dioperasi? Ya, jadi ini tujuannya kita dari Surabaya Klinik juga Masya Allah. dengan Mhm. dengan Radio Suara Muslim disupport dengan Radio Suara Muslim ini untuk membangun awareness ya, Mbak Elsa ya. Jadi kayak Betul. memberikan informasi, kesadaran bahwa ketika ada sanak keluarga Mhm. atau mungkin diri Iya, sendiri kok dirasa, matanya tidak sejajar, ini sangat bisa untuk diperbaiki. langsung periksa. Iya, sangat bisa untuk diperbaiki, tapi Mhm. supaya bisa diperbaiki ada ikhtiarnya. Betul. Kita periksa sama dokter mata. Dokter matanya nanti akan cek apakah ini tipe yang, Mhm. eee, surgical atau Oke, tipe yang operasi atau tipe betul. yang non operasi. Karena ada yang tidak perlu sampai ke tahapan operasi. Mhm. Ada yang memang ternyata memang dari sisi ototnya yang lemah atau sisi otot, kontralateralnya yang terlalu kuat. Nah, ini memang harus di-adjust, di-balancing gitu memang dengan Siap. jalan operasi. Jadi tidak semuanya harus dioperasi, gitu. Jadi Seperti jangan itu. takut dulu untuk periksa, Iya, tidak itu karena biasanya tidak semua takutnya. harus operasi, yang pasti, Betul. ikhtiarnya ada Iya, yaitu operasi itu, periksa. kayak apa ya, kayak step step selanjutnya lah. Oke, siap. Heeh, final step. Mhm, final Artinya step. Ada step-step di bawahnya yang seringkali cukup Mhm, membuat matanya lurus kembali, siap. seperti itu. Bismillah gitu ya, Ye, sambil ikhtiar, sambil berdoa semoga, iya, tidak dioperasi, tapi yang betul. pasti diperiksa dulu gitu Ye, dokter ya. tapi memberikan Mhm, alignment yang lurus mhm, sehingga aktivitas juga dapat berjalan dengan nyaman, terutamanya dampak psikososialnya ini bisa siap. sangat terjaga. Dokter, pada saat saya melihat ada bintik-bintik hitam terbang, apakah itu tanda-tanda atau bagaimana? Dok, Kalau ini sedikit, memang agak di luar, Tema ya? tema yang Mhm, dibahas, mhm. tapi memang itu tidak normal, Ibu. Jadi Oke. memang tidak seharusnya ada bintik hitam yang istilahnya terbang itu mungkin adalah floating. Jadi Oh dia iya, melirik ke kanan ngikutin, melirik ke heeh, kiri ngikutin gitu ya, Bu, ya. Nah, ini sesuatu yang, tidak seharusnya ada dan memang harus kita cari tahu apakah ini memang apa ini, lesinya atau tempat yang tidak,
seharusnya ini ada di lensa atau atau di Iya. retina atau bahkan di Mhm. vitreous atau di lensa. Jadi memang memerlukan pemeriksaan khusus yang apabila memang ada faktor yang memperparah seperti memang ada mata minus, Mhm. itu justru membuat harus lebih cepat lagi untuk dicari tahu sebabnya ini. Dokter, bagaimana alur pemeriksaan mata juling pada anak-anak? Jadi, untuk prosedur pemeriksaan ini sebenarnya, memang agak panjang ya karena meliputi harus mengecek tajam penglihatannya Mhm. dulu, kemudian antara kanan dan kiri apakah sudah sesuai dengan tahapan usia yang dicapai sekarang, kemudian juga memastikan mata bagian luar dan dalamnya ini baik. Kemudian ada pemeriksaan memang untuk mengetahui otot mana yang lemah dan berapa besar julingnya. Itu semuanya rasanya anak yang diperiksa ini merasakan hanya seperti dia disuruh melihat ke satu titik dan ada Oh. senter ya. Nah, tapi dokter akan mendapatkan banyak informasi hanya dengan Mhm. sebuah, pemeriksaan dengan menggunakan senter dan titik fiksasi itu. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan, kemudian mungkin juga disuruh mengikuti gerakan dari, objek fiksasinya ke kanan, kiri, atas, bawah, miring kanan atas, Mhm. kiri atas, seperti itu untuk mengetahui, fungsi masing-masing otot. Gitu aja sih, Mbak. Jadi tidak Siap. ada suatu prosedur yang Mhm. menyakitkan Mhm. dan membuat anak takut. Jadi intinya, mungkin para bapak ibu maupun Iya. semua pendengar, radio Suara Suara Muslim. Muslim ini ya. Jadi ketika ada sanak kerabat ataupun mungkin kita sendiri merasakan ada posisi mata yang tidak sejajar, ini, Betul. jangan ragu untuk segera mencari tahu penyebabnya Mhm. dan mencari tahu bagaimana menanganinya. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan fungsi penglihatan Masya maupun, Allah. fungsi penglihatan baik dari tajam maupun Mhm. sampai stereoskopis itu dengan baik.